Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini saya ingin mengenalkan sebuah video untuk semua yang melihat. Mudah-mudahan video ini sebagai inspirasi untuk kita semua. Tapi sebelum kita menonton, harap tekan tombol subscribe dulu supaya channel ini bermanfaat untuk semua. Amin. Ada banyak cara pembudidayaan belut yang sudah diketahui banyak orang, seperti budidaya belut dalam tong, budidaya belut menggunakan kolam terpal, dan menggunakan media lumpur. Nah, kali ini admin akan membahas budidaya belut tanpa lumpur atau dengan media air bersih. Namun sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ada beberapa keunggulan pembudidayaan belut dengan media air bersih. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengontrol dan mengamati perkembangan belut. Karena bibit belut yang kita budidayakan akan lebih mudah dilihat, maka para peternak akan lebih mudah mengetahui perkembangan yang telah terjadi. Juga bisa melakukan antisipasi jika terdapat sesuatu yang tidak beres. Dan yang kedua adalah tebar benih belut menjadi lebih banyak, sehingga lebih menghemat tempat. Lalu, pembudidayaan belut dalam media air bersih terbukti lebih efektif dan efisien. Saat peternak memberikan pakan belut, pakan akan lebih mudah terjangkau dan dilihat oleh belut, sehingga tidak ada pakan yang tersisa. Selain itu, kontrol terhadap kanibalisme juga semakin mudah. Nah, langsung saja, inilah cara budidaya belut dengan media air bersih. 1. Persiapan kolam. Melakukan persiapan kolam adalah langkah awal yang dilakukan untuk memulai usaha ini. Biasanya, kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dari semen. Apabila menggunakan kolam beton, sebaiknya gunakan yang semennya sudah benar-benar hilang dengan cara merendamnya beberapa hari hingga banyak tumbuh lumut. Untuk kolam terpal, pembuatannya kamu bisa improvisasi sendiri. Bisa menggunakan bambu atau kayu untuk menopang terpalnya agar tidak roboh ketika diisi air. Pada bagian dasarnya, diberi genteng atau media lain untuk tempat bersembunyi belut. 2. Pengaturan air. Dalam budidaya belut tanpa lumpur, air adalah faktor utama yang sangat berpengaruh pada perkembangan belut. Jika air yang kita gunakan dalam budidaya belut tidak rutin dikontrol, maka akan sangat mempengaruhi pada perkembangan belut. Air yang baik digunakan untuk pembesaran sebaiknya menggunakan air sumur atau dari sumber mata air. Jangan menggunakan air dari PDAM, karena masih banyak mengandung bahan kimia seperti kaporit untuk pemurnian air. Suhu air hendaknya dijaga pada kisaran 25 hingga 28 derajat Celcius. Dan juga derajat keasaman atau pH air berkisar antara 6 sampai 7. Berikan sirkulasi air atau aerator agar air setiap saat bisa berganti dan meningkatkan kandungan oksigen. 3. Pemilihan bibit belut. Kualitas bibit nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi, Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul. Berikut beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit. 1. Bibit sehat dan tidak ada bekas luka. 2. Pergerakan bibit yang lincah dan agresif. 3. Tidak lemas saat dipegang. 4. Ukuran bibit harus seragam. 4. Penebaran bibit belut.
Budidaya belut dengan media air bersih memiliki kelebihan dibandingkan dengan media lumpur. Sebab, dalam penebaran benih bisa lebih banyak dibandingkan dengan media lumpur. Untuk menghindari tingginya angka kematian, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Bibit yang berasal dari tangkapan alam harus disortir dan dikarantina sebelum dilepas ke kolam. Hal ini untuk menghindari bibit penyakit yang terbawa dari sawah. Bibit yang ditebar sebaiknya dalam keadaan sehat, gesit, tidak sakit, dan memiliki ukuran panjang tubuh yang sama. Sewaktu memasukkan belut ke dalam media budidaya, sebaiknya dengan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, biarkan belut keluar sendiri menuju kolam. Sebaiknya penebaran bibit belut dilakukan pada sore hari dan pagi hari, karena di waktu tersebut pengaruh intensitas cahaya matahari masih atau sudah berkurang. 5. Pemberian pakan. Pakan dari belut terdiri dari dua jenis, yakni pakan alami dan pakan buatan. Pakan buatan ialah pelet atau fur yang biasa dijual di toko-toko peternakan. Sedangkan pakan alami yaitu pakan yang tersedia di alam. Contohnya, cacing tanah, keong mas, keong sawah, bekicot, cacing sutra, kepiting air, ikan-ikan kecil, jaset renik atau plankton. Pakan alami lebih disukai belut karena belut termasuk ikan karnivora. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, ada baiknya sobat membudidayakan juga pakan alami belut tersebut, sehingga biaya pakan bisa ditekan serendah mungkin. Pemberian pakan pada belut baiknya dilakukan pada malam hari, karena belut merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. 6. Perawatan dan pemeliharaan. Salah satu prioritas lain yang harus Anda jaga ketika melakukan budidaya belut di kolam tanpa lumpur adalah masalah kebersihan atau sanitasi. Tidak hanya lendir dari belut, sisa pakan belut juga bisa mengotori air kolam. Oleh karena itu, Anda harus lebih rajin dalam membersihkan kolam pemeliharaan tersebut. Pasang aerator dan ganti air kolam dalam intensitas 2 hingga 3 hari sekali. 7. Proses panen. Proses pemanenan adalah proses yang sangat ditunggu setelah serangkaian proses pemeliharaan belut. Pastinya, para petani belut sangat menantikan proses ini. Panen bisa dilakukan setelah usia belut mencapai 3 hingga 4 bulan. Untuk proses pemanenan, bisa dilakukan sekaligus atau bertahap. Belut yang memiliki kualitas yang baik bisa seterusnya Anda jadikan untuk indukan, dan kemudian hari menghasilkan bibit-bibit baru yang berkualitas. Nah, demikianlah tips dan cara budidaya belut dengan media air bersih. Cukup mudah bukan? Jika kalian bisa telaten dan teratur mengawasi perkembangan bibit belut, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semoga video ini bermanfaat serta dapat menginspirasi. Jangan lupa sukai dan bagikan pada teman-teman Anda. Salam peternakan.